Hai pecinta kehidupan, sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi sama aku Yunisa. Di sini aku mau live sambil jelasin nih ke kalian di GSK Farm itu apa dan GSK Farm itu apa, di GSK Farm itu ada apa aja. Nanti aku bakal jelasin ke kalian. Nah, sebelumnya GSK Farm adalah konsultan peternakan terbaik, bukan dari kata-kata melainkan realita. Terus teman-teman, di GSK Farm itu ada apa aja? Di GSK Farm ada 3 bisnis nih. Ada rekreasi, edukasi, dan juga investasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung hubungi tim yang ada di GSK Farm. Aku mau jelasin apa dulu nih, teman-teman mau dijelasin apa dulu? Mungkin teman-teman mau dijelasin investasi dulu kali ya. Jadi investasi yang ada di GSK Farm itu ada banyak. Ada namanya program Sultan. Program Sultan adalah program Sultan adalah program untuk kalian jika kalian ingin titip dana atau yang namanya titip dana atau investasi ke kita, kalian bisa dapetin profit sebesar 500.000 per bulan. Bisa lebih ya guys, bisa lebih. Pokoknya teman-teman jangan khawatir yang mau investasi melalui program Sultan ini, karena memang mudah. Terus juga udah mudah, terus juga banyak banget profit yang bisa kalian dapetin gitu guys. Pokoknya teman-teman tinggal WA kita aja, langsung nanti kita akan hubungkan kalian ke admin kita. Melalui program Sultan ini diharapkan teman-teman melek terhadap investasi untuk masa depan ya guys. Jadi kalian tidak buang-buang uang, kalian rajin menabung. Pokoknya kalau udah sama GSK Farm, kalian bakalan diajarin terus-menerus untuk berinvestasi. Bener banget, pokoknya kalau mau investasi melalui program yang ada di GSK Farm, itu pastinya kalian bakalan lebih mudah ya guys. Mudah dan juga murah. Teman-teman gak perlu khawatir kalau misal teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menanyakan kepada tim kita. Kalian juga jangan khawatir. Pokoknya kalau udah bersama tim GSK Farm, kalian akan dibantu untuk bener banget untuk yang namanya berinvestasi. Karena zaman sekarang itu kalau kalian mau investasi itu harus dengan tempat investasi yang memang tidak jarang orang tahu, atau di tempat yang memang itu seharusnya kalian lakukan, atau tidak bodong, atau kalian tidak tertipu, agar profit yang kalian dapat itu juga sesuai dengan apa yang kalian investasikan. Sebagai contoh, kalau teman-teman mau investasi program Sultan ini, kalau misal di tempat lain mungkin kalian nanti bisa saja uangnya dibawa kabur dan lain-lain. Tapi kalau sudah di GSK Farm, kalian gak perlu khawatir guys, karena aku bisa jamin bahwa investasi di kita ini sangat-sangat mudah, murah,
Terus juga tidak bakal ada yang namanya penipuan, karena perusahaan kita sudah legal di bawah hukum, ada manajemen yang mengatur, kalian juga dikasih laporan tiap bulannya. Pokoknya kalian tinggal duduk manis aja. Kalian duduk manis aja di rumah. Kalian tidur duduk manis di rumah, alhamdulillah. Pokoknya kalau di GSK Farm itu mudah, murah, dan juga kalian dapetin profit yang banyak gitu ya guys. Terus juga ada apa lagi nih guys? Nah, bagi teman-teman, terus juga nih kan ini yang bagi kalian yang punya dana lebih untuk investasi. Nah, bagi teman-teman yang ingin Nah, untuk teman-teman nih, langsung aja bagi teman-teman yang ingin itu tadi, yang punya uang lebih, bisa ikut program kami yang namanya program mitra usaha. Nah, teman-teman yang mau bermitra dengan GSK Farm, kalian bisa langsung WA kita aja, atau teman-teman bisa telepon aja ke kita. Teman-teman tinggal WA kita aja. Pokoknya kalau udah ada GSK Farm, kalian mau jadi mitra itu bisa guys. Kalian menjadi mitra usaha yang ada di GSK Farm itu mudah. Kalian tinggal WA kita aja, atau teman-teman langsung mau di apa nih yang dijadikan mitra nih. Misal kalian mau memulai bisnis baru, atau teman-teman ingin mencoba untuk menjadi peternak, kalian bisa hubungi kami. Nanti kami akan bantu membuat kandang, kami bantu membuat yang namanya sistem manajemen kandang. Bahkan nanti kalau kalian bisa dengan syarat dan ketentuan, kalian bisa menjadi mitra, atau kalian bisa dimodali dengan tim kami. Seperti itu. Pokoknya kalau kalian bercita-cita ingin menjadi peternak, kalian bisa langsung ke GSK Farm guys. Kalian bisa tanya-tanya di GSK Farm, atau kalian bisa langsung menghubungi dari tim kita, atau teman-teman bisa telepon, atau teman-teman bisa langsung telepon kita aja yang mau berminat, yang ingin berminat menjadi peternak sukses di GSK Farm. Itu tadi bisa langsung ikut program mitra usaha ini. Pokoknya mudah banget guys. Terus juga bagi temen-temen nih,
bagi temen-temen nih yang mungkin pengen nih, temen-temen yang pengen membeli atau ikut program mitra usaha ini, teman-teman juga pastinya nanti sapi-sapi kalian tuh bakal diurus 24 jam guys, diurus 24 jam sama tim-tim yang sudah berpengalaman, gak ribet, terus juga mudah, murah. Pokoknya kalau udah sama GSK Farm itu kalian bakal dapetin kemudahan yang sangat luar biasa, kalian bakalan dapetin kemudahan yang sangat luar biasa. Kurang apalagi guys, pokoknya kalau udah bersama tim GSK Farm kalian bakalan yang namanya dapetin profit yang banyak guys, mulai dari mulai dari dapat peternak, atau kalian bakalan dapat kemudahan yang banyak, kalian juga bisa dapat, pokoknya kalian akan dibantu semuanya deh. Kan bisa konsultasi secara gratis, kalau ada apa-apa ada tim kami yang siap datang ke rumah atau ke tempat kalian. Pokoknya kalian nanti akan dibantu dengan tim yang ada di GSK Farm, jadi kalian nggak perlu khawatir semuanya. Pokoknya kalau udah sama tim GSK Farm kalian dimudahkan untuk menjadi mitra usaha di kita gitu guys. Kalau mau jadi mitra usaha gitu. Pokoknya kalau mau ikut mencoba program ini kalian cuma tinggal WA aja ke kita, atau kalian langsung datang ke sini, kita belajar bareng mengenai mitra usaha ini yang pastinya akan menjadi salah satu impian kita bersama kan, untuk memiliki peternakan itu kan. Nah, jadi nanti kita itu membantu teman-teman biar teman-teman bisa menjadi peternak gitu. Nah, untuk teman-teman juga selain program 2 tadi di kita juga ada program yang namanya program titip sapi. Khusus program titip sapi ini teman-teman bisa dapetin promo, teman-teman bisa dapetin promo yang menarik banget. Teman-teman bisa dapetin gratis titip sapi jika kalian beli sapi di sini. Oh iya, for your information, jadi kalian bisa beli sapi atau kalian bisa beli sapi di GSK Farm ini, terus kalian bisa langsung titipin ke kita gitu guys. Kalian bisa titipin ke kita, kalian bisa dapet kemudahan, terus juga kalian bisa dapetin banyak banget lah pokoknya kalau kalian ingin titip sapi di kita. Di sini dikasih makan yang sangat berkualitas guys. Mumpung apalagi kalian bisa beli sapi gratis titip sapi, kalian hemat biaya di pakan. Lumayan guys biaya di pakan itu, karena seharinya di satu sapi itu bisa di harga 40-50 ribu. Jadi kalian yang punya sapi gratis titip sapi itu udah lumayan banget guys, karena kalian udah hemat, banget. Kalian udah hemat kalau ikut program yang di GSK Farm gitu guys. Terus juga teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi seputar peternakan atau seputar hewan ternak, atau teman-teman pengen beli sapi di sini, bisa beli satuan, bisa beli grosir. Pokoknya kalau udah sama GSK Farm tuh mudah banget, nanti kita bantu teman-teman
kita akan bantu teman-teman untuk menjadi peternak gitu. Pokoknya kalau udah ada yang namanya GSK Farm itu, teman-teman bisa langsung WA ke kita. Kalau teman-teman kebingungan pengen beli sapi, pengen titip sapi, bisa langsung WA ke kita. Gitu guys, pokoknya kalau sudah sama GSK Farm itu kalian dapetin kemudahan-kemudahan gitu guys. Nah, untuk teman-teman juga, mungkin teman-teman nih ada pertanyaan seputar peternakan hewan ternak gitu, kalian bisa langsung tanyain ke kita gitu ya guys. Terus mungkin teman-teman juga ada pertanyaan mau belajar peternakan ke GSK Farm, boleh banget. Kalian mau belajar sambil bermain di GSK Farm juga bisa. Pokoknya kalau teman-teman ikut GSK Farm, nah untuk teman-teman aku saranin lagi bagi teman-teman yang ingin mencoba atau teman-teman yang mau mencoba program ini, program edukasi dan rekreasi ini, bisa langsung main ke GSK Farm guys, karena di GSK Farm itu kalian bakalan dapetin informasi seputar peternakan, terus juga informasi seputar, pokoknya banyak banget yang bisa kalian dapetin guys kalau ikut program di GSK Farm. Kalian juga nggak perlu ribet lagi, terus kalian tinggal duduk di rumah, nggak perlu yang namanya atau kalian mau rekreasi bersama keluarga juga kesini boleh banget, atau via online juga bisa, atau langsung kesini sambil bermain dengan anak-anak kalian juga boleh banget. Kalian bisa langsung WA saya atau kalian langsung menuju ke lokasi, bisa langsung telepon ke kita juga, atau mungkin ada pertanyaan, atau teman-teman mau mengajak keluarganya healing tipis-tipis, itu boleh banget ikut ke GSK Farm guys. Pokoknya kalau udah sama GSK Farm, kalian mau belajar bermain, langsung aja guys. Kalian tinggal kesini bersama-sama, atau sama keluarga kalian boleh, atau sama pacar mau mengajak teman-teman mau beli apa aja boleh banget. Pokoknya guys, langsung aja ke GSK Farm, Hai pecinta kehidupan, sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Ketemu lagi dengan aku, Yunisa. Teman-teman, nanti aku akan membahas permasalahan kalian yang sudah kalian tanyakan di DM. Nanti aku akan balas bersama dengan dokter hewan. Kalian stay tune terus ya guys di akun kita. Soalnya tadi tuh ada DM pertanyaan nih.
nanti bakal dijawab nih sama dokter hewan, sama tim dari GSK Farm. Itu ya guys, jadi kalian stay tune terus aja. Nanti kita akan bersama-sama nih menjawab pertanyaan. Karena banyak banget DM, hai kak, aku sudah subscribe. Terima kasih yang udah subscribe, berkah selalu. Kalian mau aku live gini? Kalian mau aku live gini apa lihat sapi nih? Aku liatin sapi ya di sini. Nanti aku, siapa nama kamu? Nama aku Eca. Nama aku Yunisa, teman aku yang namanya Eca. Pokoknya teman-teman nih yang ada pertanyaan seputar peternakan dan hewan ternak, langsung aja ditanyain ke GSK Farm guys. Nanti kita belajar bersama sama GSK Farm. Terima kasih ya yang udah di subscribe. Terima kasih teman-teman. Mau tanya apa? Mau tanya apa? Teman-teman semuanya mau tanya apa nih yang di sini nih? Boleh langsung komen aja nih. Mau tanya apa nih? Kakak udah ada pacar. Kamu udah punya anak malah guys. Kamu udah punya pacar. Tuh, aku udah ini di mana nih? Ini di Jombang guys, di Jombang, di Sapi.
belakang ada soang guys, di belakang ada soang. Kita itu hewannya juga ada sapi. Ngapain? Bukan pinggir jalan ini di kandang. Nanti aku tunjukin sapinya deh. Terima kasih, semoga bahagia juga kamu. Tuh banyak banget, banyak angsa di sini guys. Di belakang itu kali tuh, banyak angsa. Ada angsa banyak guys, ada sekitar 7. Sama-sama Kak, rezeki berlimpah, amin. Terima kasih Kak Eca, Mat. Iya guys, kali ada angsa-angsa guys, ada angsa-angsa. Di sini angsanya gede-gede sekali. Nah, ini guys, ini tuh gak cuma sapi, di sini tuh ada angsa, terus ada apa lagi? Ada ayam. Banyak guys. Banyak di sini guys. Hai pecinta kehidupan, sahabat yang paham yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Kali ini aku bersama Pak Dr. Faisal. Di sini aku mau membahas salah satu pertanyaan yang dari salah satu sobat di Instagram. Jadi teman kita ini menghubungi kita dan bertanya seputar masalah yang ada pada sapinya. Nanti itu akan dijawab oleh Pak Dr. Faisal. Untuk pertanyaan pertama yang ditanyakan itu eh, karena sapi dari orang yang bertanya kepada kita ini katanya kaki sapi kuat, maksudnya sapi kurang kuat gitu guys. Nah, terus juga udah ambruk, terus ditawar orang lebih murah, jadi mungkin Pak Dokter bisa memberikan solusi dan penjelasan tentang sapi yang ambruk tersebut. Baik, sapi ambruk itu ya memang sudah lazim biasanya kalau sapi perah ya itu kejadiannya memang karena hipokalsemia, artinya kadar kalsium yang kurang di dalam darah sehingga ya dia untuk menyangga kaki-kakinya itu bisa ambruk ya istilahnya karena itu hipokalsemia atau kekurangan kalsium. Ya memang untuk bisa kita terapi dengan pemberian kalsium instan ya. Ya biasa kita gunakan adalah dengan kalsium glukonas bisa, tapi memang harus
diberikan secara IV atau infus ya, intravena, agar kejadian ambruk di sapi-sapi biasanya terjadi di sapi perah itu karena dia produksi susunya berlebih, sedangkan deposit kalsium di dalam tubuhnya kurang, sehingga akan mengambil dari bagian-bagian tulang-tulang pipa atau tulang besar seperti tulang paha, os femur, atau misalnya yang membuat kaki-kaki itu jadi lemah ya. Jadi memang kejadian ambruk ini kalau di sapi perah ya kita bisa mengindikasikan itu karena hipokalsemia atau kekurangan kalsium di dalam pembuluh darahnya, sehingga kalsium yang diperlukan untuk tubuh itu banyak sekali, sehingga mengorbankan kalsium yang ada di tulang-tulang ekstremitas atau kaki-kaki, sehingga akhirnya ambruk. Ya, jadi untuk penanganannya ya mungkin kita bisa memberikan tadi seperti yang saya sebutkan, kalsium kronas secara intravena, atau mungkin dulu juga saya pernah menggunakan kalsitat ya, mungkin yang nama produknya kalsitat, tapi intinya kandungannya kalsium cair yang kalau bisa langsung diberikan secara intravena lewat vena jugularis ya. Itu memang untuk terapi agar sapi yang ambruk itu bisa segera rekondisi atau kondisinya membaik lagi ya. Tapi yang penting juga adalah sumber, kalau sudah terjadi ambruk ini kita perlu memberikan semacam energi instan ya, karena energi kalau lewat makanan kan perlu diolah dulu, masuk mulut, ke dalam lambung, kemudian di dalam usus nanti diserap. Tapi kalau kita berikan supporting dengan di samping kalsium cair tadi, juga kita sediakan ATP ya, adenosin trifosfat, ataupun kalau istilah gampangannya itu sumber energi instan ya. Ada juga orang yang mengatakan bisa dikasih air gula ya, itu sebagai, tapi ya air gula juga itu masih perlu diolah lagi, dipecah lagi glukosa ya. Tapi kalau yang namanya ATP ini sudah benar-benar energi yang siap digunakan oleh otot, sehingga bisa kondisinya seandainya ambruk dia punya tenaga untuk bisa berdiri. Karena intinya ternak kita memang kalau ambruk ini banyak faktor yang sangat riskan bisa terjadi kalau sapi kita terlalu lama ambruk. Bisa karena kulitnya menjadi seperti terbakar ataupun melepuh ya, karena terlalu banyak ambruk di satu sisi. Makanya kadang untuk sapi yang ambruk itu juga perlu dibolak-balik kan kondisinya, bisa miring ke kanan, miring ke kiri, atau agar tidak ada satu sisi aja yang terus-menerus tertekan oleh tubuhnya. Itu maksud dari kita membolak-balikan sapi yang ambruk itu. Jadi untuk penanganan sapi ambruk ini ya itu tadi, kita perlu memberikan kalsium instan, juga energi instan. Di samping itu juga membolak-balikan tubuh si sapi agar ya kayak orang mungkin geringgingen ya, istilahnya kesemutan itu. Untuk menghindari itu juga, kalau terlalu lama di satu sisi juga itu kadang berakibat jaringan kulit itu akan rusak sehingga melepuh ataupun nekrosis, sehingga akhirnya nanti mengelupas. Ya, jadi untuk kasus-kasus bedanya mungkin ya memang yang lebih umum terjadi adalah di sapi perah. Tapi
tidak menutup kemungkinan juga untuk sapi-sapi potong yang lain ataupun jenis lain, ya itu bisa terjadi kondisi ambruk ya. Ya bisa jadi karena memang kondisi daya tahan tubuh dia lagi lemah, nutrisi yang masuk kurang, sehingga akhirnya ambruk karena kekurangan energi. Nah, tapi ya memang kita perlu waspada. Untuk sapi ambruk ini ya kita perlu meneliti dulu. Jadi kondisi keempat ekstremitas atau kaki-kakinya itu kita teliti apakah ada kelainan, ada benjolan, ada luka yang menyebabkan si sapi ini nggak mau berdiri. Seperti sekarang ini kan lagi rawan kasus penyakit PMK lagi merebak ya. Ya itu juga sebenarnya sapi itu ya kuncinya kalau kondisi tubuh fit, nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya juga sesuai yang diperlukan atau asupan nutrisinya cukup, ya daya tahan sapi itu juga akan baik. Tapi kalau sudah daya tahan tubuh sapi itu drop, nutrisinya nggak ada yang masuk atau nggak mau makan ya, akhirnya ada luka juga di Kaki mungkin. sekitar kuku-kukunya, nah, juga di mulutnya juga karena sakit sariawan seperti sariawan ataupun luka-luka ya, abses ataupun sehingga nggak mau makan, ya akhirnya ambruk. Ya kalau sudah ambruk ini, makanya kita juga perlu waspada apakah memang benar-benar karena ada masalah di keempat kakinya atau hanya kekurangan dari nutrisi aja. Kadang banyak sih pengalaman yang saya temui di lapangan. Seandainya sapi ambruk itu ya coba kita lakukan beberapa teknik ya, istilahnya bagaimana agar sapi itu bisa berdiri. Yang mungkin diantaranya bisa dicoba adalah dengan memberikan air di daun telinganya ya. Jadi pertama kali sih di mukanya dulu diperhatiin gitu. Kalau dia nggak merespon ya nggak apa-apa, seperti kita memberikan terapi shock ke sapi itu, telinganya kita buka salah satu, kita masukkan air, karena dengan itu sapi akan merespon, biasanya langsung mengibaskan telinganya ataupun kepalanya, atau bahkan kalau sangat mengganggu dia akan berdiri ya. Itu juga salah satu teknik bagaimana kita membangunkan sapi yang ambruk ataupun tiduran selalu ya. Jadi karena kalau kita melihat sapi kita biasanya berdiri, makan, minum, ini kok diem aja ya, coba kita berdirikan. Kalau dari gejala awal seperti itu kita sudah mulai curiga ada masalah, bisa dengan terapi air itu tadi. Yang kedua ya dengan membengkokkan ekornya ya, biasanya juga sapi karena mungkin merasa ekornya ada masalah dia akan berdiri juga. Ataupun ada cara-cara lain ya, memberikan sesuatu yang membuat sapi itu terkejut ya. Kalau terkejut dia akan berdiri. Memberikan, pernah ada saudara yang punya sapi yang dikasih kucing ya, kucingnya dilemparkan ke arah sapi, tapi itu teknis saja, bukan itu suatu metode yang pasti berhasil, hanya kita salah satu metode barangkali itu bisa membuat sapi itu ambruk. Dan ada juga pengalaman juga di tetangga yang punya sapi, mungkin yang jadinya sama dengan masnya yang bertanya di TikTok itu, sudah ditawar 40 juta, pada saat mau diambil dia tidak berdiri selama 2 hari. Yang punya panik, akhirnya manggil jagal karena ya jadi dibeli oleh orang yang mau beli, karena
ambruk, sapinya nggak bisa dibawa, hanya di pangkalan jagal dengan kondisi yang tidak mau berdiri itu udah ditawar seenaknya misalnya asal bunyi aja, yang penting kayak ya, itu kadang yang membuat nilai ekonomisnya jadi hilang. Tapi ternyata begitu didil dengan harga tertentu, dia datang dengan membawa ramuan yang ya kita juga nggak tahu isinya apa ya, tapi menurut yang punya itu cuma dikasih, kalau nggak salah ada cairan, ada cabenya, dikasih apa, tapi ya itu memang metode yang tidak bisa kita terima secara ilmiah, tapi ternyata bisa juga. Ternyata sapi yang sudah 2 hari ambruk ternyata bisa berdiri dan bisa dinaikkan ke mobil. Nah, itu kan ya artinya ya kita bagaimana caranya dengan sedemikian rupa agar sapi itu bisa berdiri. Dukun sapi. Ya kalau istilah di pedesaan mungkin ya lebih percaya dukun ya, karena memang nggak ada mantri hewan atau dokter hewan. Akhirnya dengan ramuan-ramuan yang dianggap sudah ada ramuan dari dukun sapi ini bisa menyebabkan sapi itu bisa berdiri atau tidak ambruk lagi ya. Tapi itu semua metode. Terus ini juga ada pertanyaan lagi nih dok, mungkin juga sapi ambruk bisa jadi indikasi PMK juga atau Ya bisa juga karena itu sudah kondisi itu tadi, karena asupan nutrisinya nggak bisa masuk, daya tahan semakin menurun, juga ada luka di kaki-kakinya sehingga ya, untuk menyangga itu sakit ya, misalnya tidak nyaman ya, dia biasanya lebih senang berbaring gitu. Dan biasanya lehernya ditekuk ya. Ya itu juga kita perlu waspada bahwa itu salah satu indikasi PMK. Tapi ya perlu analisa lebih mendalam lagi, artinya benar nggak kaki-kakinya ada yang luka di keracaknya atau di sekitar kuku-kukunya. Kemudian kita lihat dari mulutnya juga apakah ada sekresi air liur yang berlebih ya istilahnya. Nah, itu juga bisa mengindikasikan kalau kita perlu adanya kecurigaan terhadap adanya PMK itu. Nah ini menjawab pertanyaan juga mengenai biodin, penggunaan obat namanya biodin ya. Iya. Ya kalau saya ya memang ini adalah golongan dari iodin yang memang fungsinya adalah sebagai antiseptik ataupun disinfektan ya, yang bisa digunakan untuk pencuci mulut ya, atau kalau memang ada luka di sekitar mulut sapi ya, kayak kita luka juga kan kadang kasih betadine biar cepat kering ya. Ya itu sama lah, biodin ini memang fungsinya dia sebagai disinfektan atau antiseptik itu, tapi bukan sebagai akhirnya menambah nafsu makan. Nah itu efek dari dengan adanya luka yang sudah membaik, akhirnya nafsu makannya sih akan mengikuti, akan jadi baik. Tapi kalau secara fungsi dari biodin ini kembali lagi bahwa dia adalah sebagai disinfektan atau antiseptik ya, memang untuk mensucikan hama ataupun mensucikan kuman, bakteri, virus yang ada di sekitar luka mulut, yang ada di mulut ya, atau di kulit atau di mana aja ya. Jadi bukan biodin itu akhirnya bisa nambah nafsu makan ya, itu mungkin efek secara tidak langsungnya memang bisa, tapi sudah sangatlah jauh lah, itu hanya tidak menjawab bahwa biodin itu menambah nafsu makan secara langsung, tapi dia fungsinya sebagai disinfektan atau antiseptik gitu. Kalau biodin dicampur ke makanan sapi gitu dok, aman nggak disemprot-semprotkan ke makanan ya, sapi? kalau pengalaman saya dulu di
masa saya masih di dunia marketing ya, ada di satu peternakan yang istilahnya karena ada wabah yang istilahnya waktu itu memang diunggas ya, saya bicara diunggas karena memang waktu itu tapi saya menjawab bahwa iodin itu bisa diminumkan karena sebagai itu tadi antiseptik ataupun disinfektan untuk mensucikan hama yang ada di air minum, sehingga ya memang waktu itu memang diunggas ini kan sebagai drug of choice atau obat pilihan dalam kasus penyakit gumboro ya istilahnya dalam dunia unggas. Mungkin kalau itu ada penyakit yang khas ya, obat yang memang pilihan yang pas adalah golongan iodin, akhirnya diminumkan dengan dosis yang ya tentunya beda dengan dosis kalau kita sebagai anti luka atau disinfektan semprot-semprot lingkungan kandang ya, itu mungkin bisa dengan dosis yang sangat kecil ya, pengenceran yang sangat biasanya mungkin kalau kita gunakan untuk semprot-semprot satu 10 cc per liter, 10 cc iodin untuk 1 liter air. Nah, ini mungkin bisa 1 cc iodin untuk 100 liter. Jadi kan memang konsentrasinya sangat kecil, tapi ya dia akan tetap mempunyai fungsi sebagai pembunuh virus di unggas itu biar nggak sampai menular ke kawanan ternak lain, karena biasanya kan di suatu peternakan yang sistem air minumnya paralon ataupun terhubung antara hewan satu ke hewan lain ya, untuk mencegah penularan lewat air minum itu, air minumnya itu dikasih iodin ini ya, jadi sebenarnya aman kalau sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Jadi bukan dengan dosis untuk semprot ya, tapi lebih encer lagi. Biasanya itu ada label di kemasan kalau disinfektan sebagai air minum dengan dosis yang pengencerannya jauh lebih encer lagi. Berarti yang disemprot-semprot itu biasanya hanya untuk penggunaan luar aja? Iya, dia hanya sebagai antiseptik atau disinfektan aja. Berarti nggak boleh ya dipakai. Mungkin kalau disemprotkan ke mulut sapi, itu kan tadi kasusnya itu mulutnya berbusa gitu dok. Ya, jadi itu memang ada biasanya adanya luka di sekitar mulut itu kan menyebabkan produksi air liur berlebih. Ya, kita menyemprotkan biodin ini bukannya untuk mengurangi sekresi air liurnya itu, tapi untuk mensucikan dari luka-luka yang ada di mulut itu, sehingga bisa akan jauh lebih cepat sembuh, tidak sampai terkontaminasi. Kalau memang PMK ini sebenarnya penyakit virus ya, virus yang akhirnya kalau ketumpangan atau ditumpangi oleh bakteri ya akhirnya menjadi perlukaan yang bernanah dan sebagainya, itu karena memang istilahnya ada infeksi sekunder. Nah, untuk menghindari infeksi sekunder dan juga untuk membunuh virus utama dari PMK ini, golongan iodin pun masih bisa. Terus juga untuk kesimpulan dari pertanyaan yang tadi itu mungkin bisa diberikan solusi nih dok, biar nggak disemprot biodin nih makanannya nih dok. Ya, kalau disemprotkan makanan ke biodin sih saya kira ya kurang tepat ya, karena istilahnya biodin itu ditujukan langsung ke jaringan yang memang ada luka atau di mukosa mulut ya, itu memang fungsinya agar langsung pada tujuan pada luka itu, tidak sampai terjadi infeksi sekunder ya.
Berarti disemprotkan ke area mulut ya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau disemprotkan ke makanan, ya itu tadi karena kemungkinan dosis yang masuk pun tidak sesuai yang direkomendasikan, dan juga kerataannya juga mungkin tidak dipertanggungjawabkan. Tapi kalau air minum kan sudah pasti tercampur sempurna. Tapi kalau makan mungkin yang kesemprot sini ya memang mengandung iodin, yang kesemprotnya sedikit ya, atau enggak kesemprot ya akhirnya nggak ada fungsinya dari iodin. Makanya disarankan tidak ke makanan tapi dicampur ke air minum. Itu mungkin yang bisa saya jawab pertanyaan dari Mitra GSK. Ya, terima kasih atas Pertanyaannya ya dok. pertanyaannya. Mungkin saya bisa Nanti bisa memberikan solusi ya. seperti itu, atau mungkin ada solusi lain barangkali ya, Bisa komen aja silakan. guys. Jadi teman-teman terima kasih yang udah menonton video kita. Terus buat yang ada pertanyaan nih langsung aja WA, nanti langsung dijawab sama Pak Dr. Faisal. Juga terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.